Real Madrid akhirnya menjuarai Piala Super Spanyol di Al Awal Stadium, Arab Saudi. Ini adalah Piala Super Spanyol ke-13 mereka. Setelah memenangi gelar itu, poster yang menampilkan Vinicius Junior, Rodrigo dan Jude Bellingham yang bergaya ala game Grand Theft Auto menjadi santapan warganet. Poster itu seolah menjadi pertanda bahwa trio baru Los Galacticos mulai tebar ancaman. Real Madrid sendiri pernah mendulang beragam kesuksesan dengan salah satu trionya yang paling terkenal. Ya, orang mengenalnya trio BBC. BBC adalah akronim dari Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Akronim itu mirip BBC-nya British Broadcasting Channel, salah satu lembaga penyiaran ternama di Britania Raya. Trio BBC tidak akan terbentuk kalau Los Galacticos tak menjadikan Gareth Bale salah satu pembelian termahal pada 2013. Bale didatangkan Los Merengues dari Tottenham Hotspur. Sebagai pemain yang berubah posisinya dari bek menjadi pemain sayap, Bale sangat menawan. Kecepatan dan triknya dalam melewati lawan membuatnya bernilai tinggi. Real Madrid pun tak keberatan mengeluarkan duit 100 juta euro untuk memboyongnya. Saat Bale tiba di Bernabeu, Ronaldo dan Benzema sudah ada di sana. Ambisi meraih La Decima menjadi dasar terbentuknya trio BBC. Obsesi untuk meraih La Decima dengan trio BBC akhirnya terwujud. Keputusan Carlo Ancelotti merekrut Gareth Bale terbukti tepat. Benzema, Bale, dan Cristiano yang membentuk trio di lini depan membuat Real Madrid tampil dengan kekuatan penuh selama musim 2013-2014. Penampilan trio BBC sangat mengesankan, dari fase grup, fase gugur, bahkan di partai final ketika menghadapi rival sekota Atletico Madrid. Trio BBC pun makin mendunia setelah bukan hanya La Decima yang mereka raih di musim itu. Real Madrid juga menyabet gelar Copa del Rey dengan sebuah gol soloran luar biasa Bale di partai final kontra Barcelona. Mirisnya, Real Madrid musim itu gagal membawa pulang gelar La Liga. Namun penampilan mengesankan trio BBC menjadi sorotan publik, sebab setidaknya mereka total mencetak 97 gol, yang berarti 61% dari total gol yang dicetak Real Madrid musim itu. Beranjak ke musim 2015-2016, Real Madrid gagal meraih gelar La Liga dan Copa del Rey musim tersebut. Namun trofi Liga Champions ke-11 menjadi pelipur lara. Penampilan trio BBC masih mendapat pujian saat itu, akan tetapi hanya ada satu orang yang menonjol antara ketiganya. Ya, orang itu adalah Cristiano Ronaldo. Di Liga Champions musim itu, CR7 menasbihkan diri sebagai pencetak gol terbanyak dengan total 16 gol. Musim berikutnya, Real Madrid memang meraih gelar Liga Champions ke-12 mereka. Hanya saja kontribusi trio BBC mulai minim. Bale mulai jarang bermain karena cedera. Benzema menemui kesulitan untuk mencetak gol. Sementara Ronaldo dianggap tak seperti musim-musim sebelumnya. Kala itu Los Blancos yang ditukangi Zinedine Zidane justru mengorbitkan trio baru, namun beroperasi di lini tengah. Mereka adalah Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Ketiganya bermain dengan penuh energi menggalang lini tengah El Real. Seketika trio yang disebut MCK itu menjadi primadona baru. Bahkan trio MCK menempati urutan pertama sebagai trio terfavorit di atas trio BBC pada musim 2017-2018. Musim itu menjadi penghujung nasib trio BBC. Bale mulai kehilangan tempatnya karena cedera. Pemain Wales itu bahkan melewatkan 50% pertandingan Real Madrid musim itu. Karim Benzema hanya sanggup mencetak 12 gol, sedangkan Cristiano Ronaldo gagal mencapai standarnya sendiri. Di sisi lain, para pemain muda seperti Marco Asensio dan Lucas Vazquez mulai unjuk gigi. Keduanya pun mengalihkan perhatian publik Bernabeu dari trio BBC. Pada gilirannya, trio BBC akhirnya tidak disukai. Tim memang mempertahankan gelar Liga Champions, tapi pengaruh BBC tak kelihatan. Pada suatu hari, trio BBC akhirnya sampai di episode terakhir.
Ronaldo hengkang ke Juventus, sementara pada musim 2020-2021 Bale dipinjam Tottenham Hotspur dan setelah itu tak lagi pulang ke Bernabeu. Trio BBC pun bubar total. Sebelum sungguh-sungguh bubar, Real Madrid sebetulnya mulai mencari trio baru. Setelah Ronaldo beneran hengkang ke Italia, muncul bintang muda baru. Benar, orang itu adalah Marco Asensio. Pemuda Spanyol ini menjadi talenta yang menarik perhatian pada musim itu. Tepatnya setelah kehilangan Ronaldo, Asensio menempati posisi sang mega bintang dan memberi dampak signifikan buat Real Madrid. Salah satunya mencetak 3 assist dalam 3 pertandingan di La Liga musim 2018-2019. Kehadiran Asensio membuat Real Madrid sempat melupakan Ronaldo. Karena saat itu masih ada Bale dan Benzema, Asensio pun masuk di antara 2 pemain tersebut. Ketiganya bahkan sempat mendapat julukan trio BBA yang berarti Bale, Benzema, dan Asensio. Trio yang pernah bikin Ronaldo ngambek dan sinis karena media memberitakan Real Madrid lebih baik tanpanya itu justru layu sebelum mekar. Apalagi pada waktu itu Los Blancos tak mendapat trofi selain Piala Dunia antar klub. Bertahun-tahun setelahnya, Real Madrid menemukan trio baru yang digadang-gadang penerus BBC. Mereka adalah Benzema, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Sayangnya, bahkan trio ini tidak pernah konsisten. Ada saja penghalang yang membuat ketiga pemain ini tidak bisa ranum secara bersamaan. Misalnya, ketika Benzema dan Vinicius berada dalam peak performance, Rodrigo justru tidak konsisten. Saat itu malah menghasilkan kolaborasi baru dengan Federico Valverde di dalamnya. Lalu ketika duet Brazil mencapai masa terbaiknya dan siap untuk menggebrak di musim baru, Benzema justru memutuskan berhenti menjadi pemain Real Madrid. Usai meraih Ballon d'Or, Benzema malah pergi ke Arab Saudi bergabung dengan Al Ittihad. Kehilangan Benzema, Real Madrid justru mendatangkan gelandang anyar Jude Bellingham datang ke Bernabeu dan jelas dia bukan kepingan puzzle untuk membentuk trio lini depan. Untuk juru gedor, Real Madrid mengantisipasinya dengan mendatangkan José Lu. José Lu hanya bagus di beberapa laga, salah satunya saat pramusim. Di kompetisi sungguhan, Real Madrid mengandalkan duet Vini Rodrigo di lini depan. Vinicius telah lebih dulu menjadi bintang di Bernabeu karena Kylian Mbappe tak kunjung didatangkan. Vini adalah pemain yang paling dicintai publik Bernabeu. Sementara Rodrigo adalah alternatif. Carleto sangat yakin pada 2 pemain muda ini. Pelatih berpaspor Italia itu berhasil membuat duet Rodrigo Vinicius bermain lebih cair di lini depan. Keduanya bahkan menemukan ritme permainan yang diinginkan. Namun, ban tak selamanya terisi angin. Keduanya tak melulu bisa diandalkan. Beban untuk mencari ruang dan menemukan celah kadang tak bisa dipenuhi oleh salah satunya. Rodrigo menjadi pemain yang sering gagal memenuhi apa yang diminta pelatih. Di titik itu, jalan keluarnya ada pada Bellingham. Apakah Bellingham akan dijadikan penyerang tengah yang diapit 2 sayap Brazil? Sayangnya, Ancelotti tak berpikir demikian. Don Carlo ingat, ia pernah sukses membesut AC Milan dengan formasi 4-1-2-1-2 atau 4-4-2 berlian. Ia menaruh Rui Costa di belakang Shevchenko dan Inzaghi. Posisi Rui Costa pernah diteruskan oleh Ricardo Kakà. Pemain Brazil itu juga pernah sukses mengisi posisi gelandang serang dalam skema Ancelotti. Karena pernah berhasil dengan formasi itu, setidaknya dibuktikan dengan 2 gelar Liga Champions, Ancelotti coba menghidupkan lagi formasi 4-4-2 berlian. Bellingham diproyeksikan menjadi Kakà 2.0. Bellingham gelandang yang dinamis di lini tengah. Ia agresif tapi juga mampu mendikte permainan dengan sangat baik. Bellingham juga ternyata bagus dalam mencari dan menemukan ruang. Lewat kemampuan serbaguna yang dimilikinya itulah Bellingham justru menjadi mesin gol Real Madrid. Terlebih setelah ia masuk menjadi kepingan terakhir untuk membentuk trio baru bersama Vinicius dan Rodrigo. Benar, ketiganya memang tak semuanya pemain depan, tapi trio tidak harus lini depan semua atau gelandang semua.
kadang ia berupa kolaborasi antar keduanya. Bellingham dengan kecerdasan taktiknya menjadi penyeimbang daerah operasinya di lini tengah. Tapi Bellingham juga bisa naik, ia bisa membantu Vinicius dan Rodrigo yang sering bergerak di sisi sayap. Mengutip FOTMOB, ketiganya sudah mencetak 26 gol dari 20 pertandingan La Liga musim 2023-2024. Gelar Piala Super Spanyol juga sudah diraih ketiganya. Namun rasanya masih butuh waktu bagi trio Vinicius, Bellingham, dan Rodrigo untuk menyamai kejayaan trio Benzema, Bale, dan Cristiano.